Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Aksara. Saya seorang guru di MTS Islamiyah Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 4, Program Studi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Pada hari ini, Rabu 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran fikih di kelas 8 dengan tema materi ketentuan puasa. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Oke. Sebelum kita lanjut untuk mempelajari materi hari ini, terlebih kita berdoa dulu sebelum kegiatan belajar dimulai. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari semua berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum itu kita absen dulu ya. Siapa-siapa yang nggak masuk hari ini? Ahmad Anggersu Bekti. Alpa kemana? Nggak ada yang tahu? Abu Ahmad Khairul Rosid. Anang Prasetyo. Anang? Ada Anang. Afifah Nur Kifaya. Hadiro. Cantika Tribuana. Dinda Novitasari. Eriska Putri. Faiz Alfaton. Febrianti. Ines Tezabela. Izam Alfitra. Juanda Nur Hidayat. Mas dan Nur Aska. Maya Safana. Maisha Andira. Melati Novitasari. Sakit. Sudah 3 hari sakitnya ya. Muhammad Azam Wiratama. Muhammad Fahri Alvaro. Sakit. Muhammad Syakirun Naim. Nazwa Atalia. Oki Fahreza Aditya. Rafael Alfiano. Radit Aditya Fernando. Rino Ardiansyah. Roni Nur Hidayat. Jami Fadlil. Hadir. Alhamdulillah masuk semua. 3D nggak masuk ya. Kemarin apa materi kemarin itu tentang, masih ingat tentang zakat? Kalian tahu nggak zakat itu apa? Ada yang tahu zakat apa? Zakat itu kapan dikeluarkan zakat itu? Pas kapan? Kapan? Ya, sebelum sholat Idul Fitri boleh, pas bulan Ramadan boleh. Itu namanya zakat. Itu tentang materi kemarin ya. Masih ingat? Alhamdulillah. Apakah semua orang yang wajib berpuasa? Apakah semua orang itu wajib berpuasa? Tidak. Kenapa? Ya, karena ada banyak sekali alasannya.
ada yang memang sudah uzur. Tapi orang yang tidak berpuasa itu, apakah dia bebas atas bebannya puasa itu tadi? Tentu tidak ada, gitu loh. Orang yang tidak berpuasa itu boleh meninggalkan puasa, tapi dia masih tetap dibebankan seperti denda, kifarat, dan lain sebagainya itu tadi. Mengapa Islam memberikan keringanan bagi orang tertentu untuk tidak berpuasa? Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali kita jumpai, itu terkait dengan ketentuan puasa. Oke, sekarang kayaknya kalian itu lemas ya. Biar kita semangat, kita bakar semangat kita ice breaking dulu. Kalian boleh berdiri. Ayo, berdiri semuanya. Ini ya. Ya, 1, 2, 3. Are you ready? 3, 2, 1. Ya. Ayo. Bayangkan kalian lagi hapus papan tulis. Ya, semangat. Very good. Lanjut. Walk, jalan cepat. Walk. Ayo, terus lari. Breathe, bernapas dulu. Get ready, sing, berenang. Ya. Ayo, lihat sendiri. Are you ready? Listen to this. Guys, ayo, are you ready? Jadi tangan diangkat. Ada siapa ini? Ya, terima kasih. Itu tadi ice breaking kita untuk menambah semangat kalian. Sekarang silakan duduk kembali. Pengertian puasa, tahukah kamu apa itu puasa? Istilah puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan siam atau saum gitu ya. Keduanya merupakan bentuk masdar dari yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat, syarat, dan rukun tertentu. Jadi, puasa itu dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama dari segi bahasa, yang kedua istilah. Kalau menurut bahasa, itu berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah itu puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu secara istilah. Ini sesuai dengan firman Allah yang artinya dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakan puasa itu sampai dengan malam. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Agar ibadah puasa yang kita lakukan syah dan bernilai pahala, maka kita harus mengetahui syarat dan rukunnya. Ini ada syarat dan rukun puasa. Syarat puasa yang pertama adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan puasa. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat wajib dan syarat sah. Ada dua, ada syarat wajib dan syarat sah. Yang pertama, syarat wajib. Ini wajib bagi orang Islam harus berpuasa kalau memenuhi persyaratan ini. Ini syarat sahnya. Yang pertama adalah Islam. Balik, berakal sehat, mampu atau kuat melakukannya, suci dari haid dan nifas, kemudian menetap atau mukim. Itu syarat sahnya, ya. Jadi kalau misalkan ada orang tidak puasa, ini ada indikasi dari keenam ini jangan-jangan nggak sesuai. Maksudnya gimana? Misalkan pas bulan puasa, kalian melihat orang-orang di pinggir jalan atau di kedai-kedai itu orang-orang di siang hari makan dan minum sepuasnya. Itu ada beberapa kemungkinan. Mungkin dia bukan orang Islam. Nah, kenapa nggak puasa? Bisa jadi dia bukan orang Islam. Yang kedua, kenapa dia tidak berpuasa? Jangan-jangan belum balik. Loh, kenapa kok nggak berpuasa? Jangan-jangan nggak berakal sehat. Kalau nggak berakal sehat berarti apa? Gila.
Oke, sekarang ini kalian ada video, nanti kalian tonton ya, kalian tonton dan kalian simak karena setelah ini nanti kita akan adakan diskusi ya. Dan puasa sunnah. Ketentuan puasa yang pertama ada pengertian, dalil, syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Coba kita amati pada gambar ini. Apa itu puasa dan kenapa harus ada puasa? Pengertian puasa bahwa secara bahasa puasa adalah berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan syam atau shaum, yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Dan juga harus disertai niat, syarat, dan rukun tertentu. Adapun puasa itu dalil tentang puasa ada disebutkan wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus syiyama ilal lail. Bahwa ini ya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yakni fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Berarti ini menunjukkan waktu kita berpuasa adalah mulai menetap atau mukim, yang artinya bukan bepergian. Jadi Islam balik berakal mampu suci dari hadas besar dan suci dari haid dan nifas dan menetap ini, bagi orang yang memenuhi kriteria ini berarti dia wajib untuk melaksanakan puasa. Dan tentunya ini adalah bahkan ada puasa yang haram. Kemudian untuk syarat sahnya adalah sebagai berikut. Sedangkan syarat sah itu apa? Yaitu kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah dan diterima oleh Allah. Apa saja yang menjadi syarat sahnya puasa? Adalah Islam, mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian suci dari haid dan nifas. Kemudian berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Nah, ini adalah merupakan syarat sahnya puasa. Berarti, contoh misal kita berpuasa pada hari yang diharamkan, maka puasanya tidak akan sah karena tidak memenuhi syarat sahnya puasa. Masuk juga ketika dia tidak suci. Nah, itu. Kemudian rukun puasa. Ini ada dua hal. Yang pertama ada niat. Apa itu niat? Niat itu adalah menyengaja untuk berpuasa. Ya, di sini niat itu harus dilakukan pada malam hari ketika itu puasanya adalah puasa wajib. Adapun ketika puasa sunnah, ini niatnya boleh dilakukan setelah terbitnya fajar. Boleh asalkan dia belum makan dan minum. Nah, ini ibadah puasa ini tanpa ada niat tentunya tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Ya, meskipun dia sehari utuh dia berpuasa tapi nggak ada niat, sama halnya tidak puasa. Nah, ini bagaimana niatnya? Nyawa itu shaumal ghadin. Kalau itu puasanya puasa fardu, puasa Ramadan, nawaitu shaumal ghadin, oh semakin baik pahalanya nanti isya kita baru buka. Bukan seperti itu. Ada kemudian membaca doa ketika berpuasa, Allahumma laka sumtu bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, dan seterusnya. Nah, ini kemudian ada meninggalkan hal-hal yang menghilangkan nilai puasa seperti menggunjing, adu domba, berbicara yang tidak sopan, ya kan? Nah, itu. Di antara sunnah-sunnahnya puasa adalah memperbanyak amal soleh, di antaranya baca Al-Quran, bersedekah. Ini kalau dalam keadaan tidak berpuasa pun juga disunahkan, tapi terlebih ketika kita berpuasa, membaca Al-Quran dan bersedekah ini adalah hal yang disunahkan. Ada juga hal yang dimakruhkan ketika puasa. Yang pertama adalah berkumur yang berlebihan. Ini makruh hukumnya. Kemudian menyikat gigi, bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Ini makruh hukumnya ya. Mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Justru kalau ditelan,
ini hukumnya justru haram. Maksudnya puasanya batal. Memperbanyak tidur ketika berpuasa ini makruh ya. Jadi lebih baik dipakai aktivitas yang bermanfaat lainnya daripada dibuat seharian tidur. Meskipun tidurnya orang puasa itu ibadah, tapi lebih baik lagi kalau digunakan untuk amal-amal yang lebih bermanfaat. Suntik berbekam itu juga makruh. Sengaja melambatkan berbuka, nah ini juga makruh. Ini hal-hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Oke, sekarang ini ada materi diskusi untuk kalian. Ini Bapak bagi ke kalian per kelompok ya. Nanti kalian cari di buku kalian, di buku LKS kalian tentang materi yang sudah Bapak buat ini. Nah, kemudian setelah itu nanti adakan diskusi ya, adakan diskusi. Kalian per kelompok juga boleh tanya satu persatu. Paham? Paham. Oke, sekarang sudah selesai, waktunya sudah habis. Silakan untuk kelompok 1 siap? Siap. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami hari ini. Setelah memahami ketentuan puasa, diskusikan permasalahan berikut. Di musim panas di bagian bumi utara akan terasa waktu siang lebih lama daripada malam. Waktu untuk berpuasa pun akan terasa lama. Begitu pula waktu antara sholat 5 waktu. Nah, sekarang bagaimana jika kita tinggal di negeri daerah tersebut atau di daerah yang bahkan tidak pernah mendapati waktu siang atau sepanjang hari adalah malam karena matahari tidak nampak? Jawabannya adalah jika kita tinggal di negeri yang waktu siangnya sangat panjang, maka puasa dan sholat tetap mengikuti waktu setempat, yaitu dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Meskipun waktunya lama, jika puasa benar-benar terasa berat dan membahayakan kesehatan, jika boleh berbuka dan menggantinya qadha di hari lain. Sedangkan jika kita tinggal di negeri yang tidak memiliki siang dan malam secara jelas, matahari tidak terbit atau tidak terbenam, maka waktu puasa dan sholat mengikuti waktu negeri lain yang terdekat atau mengikuti waktu Makkah. Kesimpulannya, Islam memberi kemudahan dan tidak memberatkan umatnya dalam menjalankan ibadah. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau bertanya. Silakan. Saya, Silakan. jika matahari tidak terbit atau tidak terbenam selama berbulan-bulan, bagaimana cara menentukan waktu puasa Ramadan? Jawabannya Oke, adalah jika matahari tidak terbit atau tidak terbenam selama berbulan-bulan, maka waktu puasa ditentukan dengan perkiraan, yaitu mengikuti waktu daerah terdekat yang memiliki siang dan malam yang normal atau waktu Makkah. Puasa tetap wajib, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi Tidak. Tuh, gimana dengan jawabannya? Pas. Pas, Pas. benar. Cocok ya? Oke. Ya. Oke, silakan. Kelompok selanjutnya, kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua syarat wajib dan syarat sah puasa. Diskusikan perbedaan antara syarat wajib dan syarat sah puasa. Mengapa seorang bisa wajib berpuasa tetapi puasanya belum tentu sah? Berikan contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, syarat wajib puasa adalah ketentuan yang menyebabkan seorang tertekan kewajiban berpuasa, yaitu 1. Islam, 2. Balik, 3. Berakal, 4. Mampu melaksanakan puasa. Ada yang mau tanya? Saya, Pak. Oke, lanjut. Mengapa seseorang yang sudah memenuhi syarat wajib puasa belum tentu puasanya sah? Dan bagaimana contoh kasusnya dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Coba jawabannya adalah pertanyaannya tadi. Jawabannya adalah syarat wajib puasa adalah syarat yang membuat seseorang wajib menjalankan puasa. Sedangkan syarat sah puasa adalah syarat yang menentukan diterima atau tidaknya puasa tersebut. Seseorang bisa wajib berpuasa, tetapi puasanya tidak sah. Karena meskipun ia sudah wajib berpuasa, ia melanggar syarat sah puasa. Contohnya, seorang muslim yang sudah balik dan sehat wajib berpuasa. Tetapi puasanya tidak sah jika ia makan atau minum dengan sengaja di siang hari pada saat Ramadan. Cukup? Ada lagi yang mau nambahkan? Silakan. Gimana jawabannya? Pas? Oke, tepuk tangan lagi. Oke, selanjutnya kelompok 3. Siap? Oke, silakan maju ke depan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang hal-hal yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa. Oke, silakan. Ada yang mau tanya? Oke, kelompok 4. Silakan. Jika memasukkan sesuatu ke dalam mulut dapat membatalkan puasa. Lalu kenapa menelan air liur tidak membatalkan puasa? Oke, pertanyaannya bagus banget. Silakan. Karena air liur adalah sesuatu yang berasal dari dalam tubuh dan terjadi secara alami tanpa disengaja. Dalam fikih, yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk ke tubuh dengan sengaja dari luar melalui mulut, hidung, atau jalan lainnya. Sedangkan air liur berasal dari dalam mulut, sulit dihindari dan tidak dianggap makanan atau minuman. Karena itu, menelan ludah liur sendiri tidak membatalkan puasa selama tidak disengaja mengumpulkannya atau mencampurkannya dengan benda lain. Oke, pas ya jawabannya. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan maju. Siap. Siap. Maju yuk, depan. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan maju. Siap. Siap. Maju yuk, depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Mengapa Islam memberikan keringanan tersebut?
Bentuk-bentuk keringanan puasa bagi orang tertentu, musafir, orang sakit, lansia, ibu hamil atau menyusui. Mengapa Islam memberikan keringanan tersebut dan bagaimana cara mengganti puasa yang ditinggalkan? Jawabannya adalah kalau 1. Orang sakit boleh tidak berpuasa dan wajib qada jika sembuh. 2. Musafir boleh tidak berpuasa dan wajib qada. 3. Lansia boleh tidak berpuasa dan wajib fidyah. 4. Ibu hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa mengganti dengan qada atau fidyah sesuai kondisi dan pendapat ulama. Hikmah keringanan puasa yaitu menunjukkan Islam sebagai agama yang rahmatul lil alamin, tidak memberatkan umatnya, menjaga keselamatan dan kesehatan manusia. Kesimpulannya adalah keringanan puasa diberikan untuk menjaga kemaslahatan umat, namun tetap ada tanggung jawab pengganti sesuai kemampuan masing-masing. Oke, sudah cukup? Nah, silakan ada yang mau tanya? Oke, dari kelompok? Oke, siap, silakan. Bagaimana hukum orang yang tidak puasa saat menyusui? Oke, pertanyaannya simpel banget. Bagaimana hukum orang yang Tidak puasa saat menyusui. saat menyusui? Silakan, bisa jawab? Bisa. Oke, silakan. Jawabannya adalah ibu yang menyusui boleh tidak berpuasa jika ia khawatir terhadap kesehatan dirinya atau bayinya. Hal ini termasuk keringanan rukhsah dalam Islam. Ketentuannya adalah jika tidak berpuasa khawatir dengan pada diri sendiri, maka wajib mengganti puasa atau qada di hari lain. Jika tidak berpuasa karena khawatir pada bayi, maka wajib qada dan membayar fidyah atau memberi makan orang miskin menurut sebagian pendapat ulama. Kesimpulannya, ibu menyusui tidak berdosa tidak berpuasa karena alasan kesehatan, asalkan melaksanakan kewajiban penggantinya sesuai ketentuan. Oke, gimana jawabannya, Pas? Pas. Pas jawabannya? Pas. Silakan duduk kembali. Oke. Baik, itu tadi materi kita hari ini tentang ketentuan puasa ya. Jadi dalam Islam itu ada banyak sekali kemudahan-kemudahan, termasuk tadi yang sudah disampaikan dari kelompok 4 ya, ada rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan. Jadi kalau orang nggak berpuasa tuh boleh, yang penting nanti dibayarkan di hari berikutnya gitu kan, itu ya. Kemudian ketentuan puasa itu juga ada banyak sekali, ada hal-hal yang membatalkan puasa, ada hal-hal yang tidak membatalkan puasa, makruh puasa dan lain sebagainya. Itu ya. Sampai sini alhamdulillah kita cukupkan materi kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.